Tindakan penghadangan oleh para prajurit TKR Resimen Cikampek tentu sangat beralasan. Kekhawatiran bahwa pengiriman perbekalan APWI ke Bandung rawan berubah menjadi pengiriman bantuan militer mengemuka. Untuk menghindari terulangnya peristiwa Dawan, Markas Besar Sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diacuhkannya kerjasama operasional dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu, tak urung justru menciptakan malapetaka baru. Pengangkutan logistik ke Bandung ini dikawal oleh tentara Inggris yang membawa alat-alat berat seperti terlihat di sini, tank, panzer, dan Brand Carrier. Dan juga jumlah pasukan lengkap yang dilengkapi dengan persenjataan. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan tempat yang mereka lewati itu ada pasukan kita dari Tentara Keamanan Rakyat. Pak udah di posisinya masing-masing, Pak. Selamat siang, Bis. Mereka! Mereka, Bung. Mereka! Saudara-saudara staf batalion dan staf resimen, kita cukup bersabar melihat konvoi-konvoi Sekutu melewati wilayah kita. Semakin lama, semakin mencurigakan. Dari informasi yang kita dapat, ternyata mereka tidak hanya membawa logistik dan mengurusi tawanan perang. Kita beri pelajaran pada mereka. Kita hadang konvoi mereka. Pencegatan yang terjadi di jalur Sukabumi hingga perbatasan Bandung Cianjur itu sebetulnya dimulai dari suatu kejadian yang melibatkan Panglima Komandemen Jawa Barat pada waktu itu, yaitu Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Ada sebuah cerita dalam biografinya Pak Didi waktu itu dalam perjalanan menuju Jakarta dan bersiborok dengan konvoi Inggris pada waktu itu. Konvoi Inggris yang akan bergerak menuju Bandung dari Jakarta. Jadi mereka lewat Puncak, Pak Didi juga lewat Puncak. Nah itu terjadi macet dan membuat lama. Pak Didi sampai bilang begini, wah ini siapa nih? Kayaknya sebenarnya tentara Inggris kepada pengawalnya ya. Kok tuh nggak ada TKR-nya gitu? Wah ini nggak bisa dibiarkan. Kesepakatan Sahrir harus dilaksanakan oleh Pak Didi. Pak Didi oke, tetapi melihat kenyataannya Inggris tidak konsisten dengan janjinya, mereka melanggar janji. Akhirnya Pak Didi pun bicara kepada komandan-komandan resimen termasuk Pak Edi. Pak Didi bilang, ya sudah, para komandan resimen yang daerahnya dilewati oleh tentara Inggris, saya serahkan kebijakan kepada Anda. Sekalipun Anda mau menyerangnya, silakan. Atas dasar itulah, Pak Edi mempersiapkan penghadangan yang terjadi di awalnya itu di Bojong Kokosan ya. Kehebatan strategi pasukan TKR Resimen 3 Sukabumi di bawah pimpinan Edi Soekardi saat berhadapan dengan konvoi pasukan Inggris sudah lama menjadi perhatian Hendy Johari. Pria yang juga seorang peneliti sejarah ini tertarik menelusuri perjuangan pasukan Indonesia melawan pasukan pemenang dunia kedua yang terjadi dalam pertempuran konvoi. Konvoi Sekutu itu laksana ular berbisa. Kalau kita pukul mulutnya, itu sangat berbahaya. Demikian juga kalau kita hancurkan di ujungnya. Untuk bisa melumpuhkannya, maka kita harus pukul di tengkuknya. Pada saat kepala konvoi ada di Parung Kuda, maka tengkuknya ada di posisi di Bojong Kokosan. Saat itu ujungnya ada di Gombong. Pada saat itulah saatnya kita melakukan penghadangan.